Halo semua. Di akhir tahun 2024 lalu, Arab Saudi mengalami turun salju pertama kalinya dalam sejarah. Pada awal tahun 2025 ini, Arab Saudi mengalami banjir bandang. Banyak Muslim yang mengaitkan peristiwa ini dengan tanda kiamat. Benarkah banjir di Arab Saudi ini adalah tanda kiamat? Mari kita periksa bersama-sama ya. Ini berita dari arahpublik.com, 15 Januari 2025. Setelah salju pertama sepanjang sejarah, kini Arab Saudi dihantam banjir bandang. Curah hujan yang tinggi membuat Arab Saudi mengalami banjir bandang di beberapa daerah. Selain banjir bandang, Arab Saudi juga harus waspada dengan kemungkinan perubahan cuaca ekstrim selama 4 hari. Pengumuman yang dirilis pada Rabu, 8 Januari 2025, berlaku sejak hari tersebut hingga Minggu 12 Januari 2025. Ancaman hujan deras masih harus menghadang, termasuk dengan angin kencang, petir, hingga kemungkinan hujan es. Mekah dan Madinah termasuk kota di Arab Saudi yang mengalami hujan lebat pada Rabu 8 Januari 2025. Selain dua kota tersebut, banjir bandang juga terjadi di Jeddah, Al-Baha, dan Provinsi Asir. Mekah termasuk dalam kota yang mengalami banjir terparah, seperti pada foto dan video yang beredar di media sosial. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun otoritas tempat cukup kesulitan dalam penanganannya. Mengingat area tersebut tidak biasa mengalami cuaca ekstrem seperti yang terjadi baru-baru ini. Peringatan dari Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi, Mekah dan Madinah merah. Terkait banjir yang terjadi, pihak terkait merilis peringatan sesuai dengan tingkat risiko tinggi di beberapa wilayah. Dalam pengumuman tersebut, disebutkan untuk Mekah dan Madinah di bagian barat Arab Saudi dan di wilayah timur. Sementara Riyadh yang berada di Arab Saudi Tengah dan Provinsi Barat Daya Aceh dan Jazan diperingatkan dengan tingkat keparahan yang lebih ringan. Meski begitu, kewaspadaan tetap harus dilakukan oleh masyarakat di tengah antisipasi curah hujan yang tinggi. Otoritas Bulan Sabit Merah yang menjadi bagian dari otoritas penyelamat kerajaan akan meningkatkan kesiapan dalam memperingatkan kemungkinan hujan lebat susulan. Mereka juga menetapkan kesiapan operasional penuh waktu penyelamat untuk memastikan layanan ambulans tanpa gangguan. Selain peringatan, pemerintah yang berwenang meminta warga untuk tetap berhati-hati. Diharapkan warga dapat kooperatif dalam mengikuti panduan penyelamatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang mendapat peringatan tingkat tinggi. Dinas Pertahanan Sipil mendesak masyarakat untuk menjauh dari daerah lembah, dataran rendah, dan daerah yang menjadi tempat berkumpulnya udara. Banjir bandang setelah fenomena bersejarah salju di tanah Arab. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Al-Jauf Arab Saudi turun salju, membuat daerah gurun mendadak menjadi hamparan salju yang luas pada tanggal 5 November 2024. Saat itu, untuk merespons perubahan iklim yang terjadi, Departemen Cuaca Arab Saudi memberikan peringatan cuaca untuk beberapa hari. Pihak yang berwenang juga telah menyarankan warga untuk melakukan tindakan pencegahan karena perubahan iklim yang tidak biasa. Salju yang turun di Al-Jauf tersebut merupakan sejarah baru untuk perubahan iklim ekstrem di Arab Saudi. Ini berita dari Tribun News, 9 Januari 2025. Arab Saudi, 4 orang tewas setelah mobil terjebak banjir di dekat Mekkah. 4 orang teman tenggelam setelah mobil mereka tersapu air banjir akibat hujan lebat yang baru-baru ini melanda wilayah Mekkah di Saudi, kata kerabatnya. Tragedi itu terjadi setelah keempatnya menunaikan salat maghrib dan mengendarai mobil menuju rumah peristirahatan, kata Abdullah Al-Zahrani, seorang kerabatnya. Saat di jalan, mereka dikejutkan dengan banjir di Wadi Arna selatan Mekkah, namun mengira mobil bisa melewatinya. Namun ombaknya sangat tinggi sehingga membuat mobil tenggelam, menurut Al-Zahrani. Kita harus mempertimbangkan peringatan dari Pusat Meteorologi, katanya kepada Al Arabiya TV. Kita mungkin melihat sedikit air, tapi mungkin berbahaya. Kita harus berhati-hati saat hujan, terutama di wilayah Mekkah yang banyak wadah, imbuhnya. Awal pekan ini, beberapa wilayah di Saudi, termasuk Mekkah, Jeddah, dan Madinah, dilanda hujan lebat sehingga mendorong pemerintah setempat untuk waspada. Rekaman media sosial menunjukkan beberapa jalan terendam dan akibatnya kendaraan terdampar. Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil Saudi telah menyerukan kewaspadaan dan kehati-hatian
memperingatkan bahwa badai petir akan terus berlanjut di sebagian besar wilayah kerajaan hingga hari Minggu. Direktorat telah mengimbau masyarakat untuk tetap berada di tempat yang aman saat hujan turun dan menghindari akumulasi lokasi banjir dan wadi. Dikatakan wilayah Mekah akan mengalami hujan sedang hingga lebat yang akan mengakibatkan banjir, hujan es, dan angin yang membawa debu. Curah hujan juga diperkirakan terjadi di wilayah Al-Baha, Asir, Jazan, Prinsi Timur, Tabuk, Al-Jauf, Perbatasan Utara, Hail, Medina, Al-Qasim, dan Riyadh. Ini dari liputan 6-11 Januari 2025. Dua kota suci dilanda banjir, benarkah tanda kiamat sudah dekat? Benarkah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Saudi Arabia ini merupakan tanda bahwa kiamat telah dekat? Banjir besar melanda sejumlah kota di wilayah Saudi Arabia pada Selasa 7 Januari 2025 akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah ini. Adapun wilayah-wilayah yang terdampak banjir parah yaitu Makkah, Madinah, Jeddah, dan kota penting lainnya. Saudi Gazette melaporkan banyak jalan raya dan alun-alun kota yang terendam air sehingga menyebabkan arus lalu lintas di kota Makkah, Jeddah, dan Madinah tersendat. Peristiwa banjir di dua kota suci umat Islam itu menjadi perhatian masyarakat Muslim. Bahkan sebagian dari mereka mengaitkan kejadian ini dengan eskatologi Islam, yakni kiamat. Lantas benarkah peristiwa banjir di Arab Saudi merupakan salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kiamat? Tanda kiamat yang muncul di Arab Saudi. Mencuplik dompet @wafa.org, pada sebuah hadis, Rasulullah SAW telah menyebutkan seperti apa tanda-tanda makin dekatnya kiamat. Salah satu tandanya adalah tanah Arab menjadi tanah yang hijau dan dihiasi oleh padang rumput serta aliran-aliran sungai. Dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Ada satu kata yang perlu disorot dalam hadis Nabi SAW di atas, yakni kata kembali. Kata ini mengisyaratkan bahwa memang pada mulanya tanah Arab merupakan wilayah yang subur, tidak tandus seperti yang kita saksikan sekarang. Apabila dihubungkan dengan perubahan iklim yang terjadi di Arab Saudi saat ini, yakni curah hujan yang tinggi dan turunnya salju, maka tidak mustahil jika Arab Saudi akan menjadi tanah yang subur di kemudian hari. Kata-kata Nabi SAW dalam hadis di atas pun kemungkinan besar akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Untuk itu, kita sebagai umat Islam perlu melihat fenomena ini dengan kacamata keimanan, agar kita bermawas diri dan terus mengingat Allah SWT. Sebab, kita tidak tahu pasti kapan sebenarnya kiamat akan datang. Seperti yang dikatakan Allah SWT dalam ayat Al-Quran berikut. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Musibah bertalian dengan sikap manusia. Melalui Al-Quran, Allah telah berfirman bahwa keimanan atau ketakwaan penduduk suatu wilayah berbanding lurus dengan keberkahan yang akan diberikan Allah kepada penduduk tersebut. Sebaliknya, Allah juga akan memberi siksaan dan penderitaan bagi orang-orang yang mendustakan agamanya, seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Araf ayat 96 berikut. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Meski begitu, kita tidak berhak menghakimi penduduk tanah Arab bahwa mereka telah mendustakan firman-Nya. Akan tetapi, sikap maksiat, korup, serta lalai yang dilakukan oleh oknum warganya bisa jadi pengundang datangnya siksa Allah dalam bentuk bencana. Terlebih, jika hal-hal buruk itu dilakukan oleh penguasa negeri tersebut atau para pejabat. Jika sudah begitu, peringatan Allah pada berikut perlu menjadi perhatian utama semua pihak. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar? Nah,
Itulah berita tentang banjir di Arab Saudi dan penjelasan hubungannya dengan tanda kiamat. Menurut saya agak aneh jika sesuatu yang baik, seperti tanah menjadi subur dan sungai-sungai mengalir adalah tanda kiamat. Seharusnya kalau tanah jadi gersang dan sungai-sungai mengalir adalah tanda-tanda kiamat, karena tanah sudah tidak bisa lagi menopang kehidupan. Tetapi terlepas dari apakah tanah di Arab menjadi subur adalah tanda kiamat, saya teringat sebuah ramalan, bahwa umur Islam di dunia ini hanya 1.500 tahun saja. Ini dari gaib.com. Umur Islam di bumi. Nabi Muhammad berkata kepada kami, dalam lebih dari 15 hadits, yang ditemukan dalam Sahih Imam Bukhari, Sunan Imam Abu Dawud, Jami Imam Tirmidzi, dan lainnya. Nabi mengatakan, Islam memiliki umur tertentu di bumi. Hadits-hadits ini menyatakan Allah memberi Islam 1.500 tahun. Kemudian setelah itu dia akan menetapkan hari kiamat. Kita sekarang berada pada tahun 1437 Hijriah dalam kalender Islam. Buku ini mengutip hadits-hadits ini dan membahasnya dengan memberikan tahun-tahun tertentu, kapan peristiwa-peristiwa diharapkan terjadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. Karena kita dapat menempatkan semua hadits pada suatu garis waktu, kita dapat menempatkan nama dan tahun terjadinya peristiwa tersebut, yang semuanya mengarah pada satu pertanyaan, kapan akhir akan datang? Bagi umat Islam, ada dua akhir yang mereka tunggu dalam hidup, yaitu saat itu sendiri, dan akhir Islam di bumi sebelum saat itu. Buku ini tidak hanya akan memaparkan hadis-hadis yang membahas tentang rentang hidup Islam secara spesifik, tetapi juga hadis-hadis yang di dalamnya Nabi memberikan kronologi kejadian-kejadian dalam beberapa tahun, seperti masa pemerintahan Imam Mahdi selama 9 tahun, atau masa tinggal Isa AS di bumi selama 40 tahun setelah kedatangannya. Buku ini akan menunjukkan bahwa kedua jenis hadis tersebut menyampaikan hal yang sama tentang berapa banyak waktu yang dimiliki Islam. Nah, tahun Hijriah kira-kira adalah tahun 2017. Jadi menurut saya, kemungkinan kiamat yang dimaksud adalah kiamat lokal. Agama Islam akan punah karena sudah tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Seperti kata Kumail Hakimah, Al-Quran sudah kadaluarsa. Jadi mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk keluar dari Islam dan pindah ke agama lain. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Umat yang pandir, benci orang kafir, suka teriak takbir, tanpa bisa mikir. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Agama gampang nista, umat gampang marah. Harap masuk surga, pasti masuk neraka. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing.